Aliman nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sa'a rakabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Jam Jakta Arab Ayo Bija Dap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, video kali ini kita akan melanjutkan mutalaah bersama Nazam Alfiyah, disiplin ilmu nahwi wa sharfi. Kemarin kita sudah sampai pada alamatul fi'li, ciri khas ataupun tanda-tanda kalimat fi'il. Sekarang kita melanjutkan pada bait berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrari. Siwahumal harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bitamis wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Siwahuma, adapun ataupun bermula selain isim dan fi'il, selain kata benda dan kata kerja, al harfu ialah kalimah huruf. Kahal seperti lafadz hal, wafi dan fi, walam dan lam. Hal, fi, lam, ini kalimat huruf. Fi'lun bermula fi'il, fi'lun mudhari'un bermula fi'il mudhari, yali ialah mengiringi apa fi'il mudhari, lam terhadap lam, kayasham seperti lafadz lam yasham. Wa madiyal af'ali bitamis wasim, wa madiyal af'ali dan kepada ataupun terhadap beberapa fi'il madhi bita dengan ta, mis bedakanlah, wasim dan buatlah apa ciri khas, buatlah nama ataupun ciri khas tanda-tanda. Binuni dengan nun fi'il amri terhadap fi'il amr. In apabila amrun apa perintah amr, fuhim dapat difaham apa amrun. Maksudnya begini. Asyara yushiru ila anna al-harfa yumtazu al-ismi wal fi'li bi khuluwihi an alamatil asma'i. Muallif musannif di sini mengisyarahkan bahwa kalimat huruf itu mempunyai ciri khas yang menjadikan dia berbeda dengan isim dan fi'il. Ciri khasnya apa? Bi khuluwihi an alamatil asma, yaitu kalimat huruf itu lepas tidak bisa menyatu dengan alamatul asma wa alamatul af'al. Tidak bisa menyatu, tidak bisa bertemu dengan tanda-tanda ataupun ciri khasnya isim dan tanda-tanda ataupun ciri khasnya fi'il. Bi khuluwihi an alamatil asma wa alamatil af'al. Jadi ketika ada kalimat di situ tidak ada ciri khas isim, tidak ada ciri khas fi'il, maka itu adalah kalimat huruf. Dalam bahasa Arab itu seperti itu. Summa masala bihal wa fi walam. Kemudian nazim muallif tadi Ibnu Malik membuat contoh hal, fi dan lam. Hal huruf istifham. Apakah huruf istifham? Fi harful jar.
huruf yang memerintahkan jar terhadap isim. Fi, lam, begitu juga lam. Ini al harful jazim yang menjazamkan fi'il mudhari, lam ini. Ketiga-tiganya ini adalah kalimat huruf. Namun di balik muallif nazim mencantumkan 3 contoh kalimat huruf ini, hal, fi, dan lam. Di situ muallif ingin menjelaskan sebetulnya ada filosofinya, ada keterangan yang dirahasiakan di balik ini. Apa? Munabbihan ala annal harfa yanqasimu ila qismaini. Kalimat huruf itu mempunyai 2 bagian. Kalimat huruf mempunyai 2 bagian. Pertama mukhtasun, yang kedua wa ghairu mukhtasun. Ada kalimat huruf masuk kategori mukhtas, istimewa. Ada yang ghairu mukhtas, tidak istimewa, biasa aja. Kemudian fa'asyara bihal ila ghairil mukhtas. Hal, contoh hal itu adalah kalimat huruf yang ghairul mukhtas, yang tidak mempunyai keistimewaan, kekhususan di dalam tertibnya. Wa huwa alladzi yadkhulu asma'ul af'al. Kenapa? Karena hal itu bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Jadi disebut ghairul mukhtas. Contoh yang masuk pada isim. Nahu, hal Zaidun qa'imun? Hal, apakah Zaidun bermula Zaid, qa'imun ialah orang yang berdiri? Ini masuk pada isim, jumlah ismiyah, mubtada khabar. Dan hal juga bisa masuk pada fi'il. Contoh, wa hal qama Zaidun? Hal qama Zaidun? Apakah qamah telah berdiri Zaidun, siapa? Zaid. Jadi masuk ke fi'il madhi ini, jumlah fi'liyah, qamah Zaidun. Maka hal disebut kalimat huruf yang masuk kategori ghairul mukhtas. Kemudian wa asyara bi fi wa lam ilal mukhtas. Kenapa muallif nazim mencantumkan contoh kalimat huruf fi dan lam? Ini beliau berisyarah bahwa keduanya termasuk kalimat huruf yang mukhtas, istimewa, khusus dalam tertibnya. Maksudnya apa? Wa huwa qismani. Mukhtas bil asma, yakni yang dimaksud mukhtas di sini 2 bagian. Ada mukhtas bil asma, ada kalimat huruf yang khusus istimewa masuk pada isim, berdampingan dengan isim. Ada mukhtas bil af'al, ada kalimat huruf yang khusus masuk pada fi'il. Nah, yang contoh fi tadi adalah contoh kalimat huruf yang mukhtas bil asma, yang hanya bisa masuk pada isim. Yaitu contoh Zaidun fiddari, Zaidun bermula Zaid, fiddari ialah berada di dalam rumah. Ya, betul, karena fi ini adalah huruf jar, huruf yang memerintahkan jar terhadap isim. Maka majrurnya ya harus isim. Gak mungkin majrurnya fi'il. Yang diijarkan ya harus isim. Kalau wa mukhtasun bil af'al kalam, kalau lam ini, contoh lam ini kalimat huruf lam huruf yang memerintahkan jazam terhadap fi'il mudhari, ini mukhtasun bil af'al, kalimat huruf yang khusus masuk pada fi'il, karena yang dijazamkan lam fi'il bukan isim. Nah, contoh lam yakum Zaidun, tidak berdiri Zaidun, siapa Zaid. Hanya yakum ini jazam, majzum, dijazamkan karena dimasuki lam. Udah, sekarang kita masuk pada wa madil af'ali bitamis wasim bin nuni fi'il al-amri in amrun fuhim. Ciri khas tanda-tanda fi'il madhi dan fi'il amar. Jadi ada fi'il madhi, ada fi'il amar. Fi'il madhi kata kerja dengan menginformasikan sebuah pekerjaan yang telah dilakukan ataupun yang sedang dilakukan. Kalau fi'il amr ini adalah kata kerja tapi bentuknya tolabul amr, perintah. Summa syara'a fi tabyin annal fi'la yanqasim ila madin wa mudhari'in wa amrin. Ini. Kemudian muallif nazim dalam 2 bait tadi juga bukan hanya menjelaskan alamatul harfi, tapi beliau menjelaskan tentang bahwa fi'il itu terbagi menjadi 3, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Kemudian faja'al alamatal mudhari. Kemudian muallif menjadikan tanda-tanda fi'il mudhari, ciri khas fi'il mudhari ialah sihhatu dukhuli lam alaihi. yakni bisa dimasuki lam. Itu tadi. Lam itu kan hanya bisa masuk pada fi'il mudhari karena menjazamkan fi'il mudhari. Itu sekaligus menjadi ciri khasnya fi'il mudhari. Tanda-tanda fi'il mudhari ialah bisa dimasuki lam.
yang menjazamkan. Kaqaulika fi yasham lam yasham. Wa fi yadribu lam yadrib. Yansuru dimasuki lam yansur. Yanzuru dimasuki lam yanzur. Jadi majzum dijazamkan, sukun. Kemudian summa asyaru ila ma yumayyizul fi'l al-madhi, madhiyah. Kemudian muallif Nazim Ibnu Malik beliau berisyarah tentang fi'il madhi. Apa kata beliau? Wa madhil af'ali bitamis. Ay mayyiz madhil af'al bitta'i. Jadi ciri khas daripada fi'il madhi ialah dimasuki ta. Wal muradu biha, yang dimaksud ta di sini adalah ta'ul fa'il, ta fa'il. Ta yang bermakna pelaku daripada kalimat fi'il tersebut. Kan kata kerja kan butuh pelaku. Wa ta'ut ta'nis as-sakinah, dan tak yang dimaksud juga adalah tak ta'nis sakinah. Ini ciri khas fi'il madhi. Bisa bertemu dengan tak fa'il, bisa juga dengan tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah ini tak bermakna subjek juga pelaku, tapi mengarah pada ta'nis perempuan, dan as-sakinah taknya disukunkan. Wa kullu minhuma la yadkhulu illa ala madhil af'al. Contoh, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini tak fa'il ini, tabarakta. Semoga engkau menyiramkan keberkahan. Ya Rabb, ya zal jalali ikram, wahai zat yang mempunyai kemuliaan. Tabarakta ini tak fa'il ini. Bertemunya tabarakta dengan tak fa'il ini menjadi ciri khas bahwa tabarak ini masuk kategori fi'il madhi. Sama dengan ni'matil mar'atu hindun. Sebaik-baik wanita adalah hindun. Berarti nikmat ini adalah fi'il madhi karena berjumpa dengan nikmat tak sukun, apa? Tak ni sakinah. Ni'matil mar'atu hindun, sebaik-baik wanita adalah hindun. Wa bi'satil mar'atu da'dun. Wa bi'sat ini sukun ini karena ada alnya, hanya dikasrohkan kalau dibaca secara bersambung. Bi'sat al mar'atu da'dun. Kalau disambungkan bi'satil mar'atu da'dun. Seburuk-buruk wanita adalah da'dun. Ini ciri khas fi'il madhi, bisa dipertemukan dengan tak fa'il dan tak ta'nis sakinah. Itu kan sudah dijelaskan di nazam kemarin itu. Kemudian summa dzakara fi baqiyatil bait anna alamata fi'lil amr ialah qabulu nunit taukid wa dalala amri bi sighatihi nahu idriban wa khrujanna. Dan juga muallif di sini Nazim juga mengisyarahkan bahwa ciri khas tanda daripada fi'il amar ialah bisa menerima nun taukid, bisa berjumpa berdampingan dengan nun taukid, nun yang bermakna mengokohkan, menguatkan. Ada nun taukid sakilah, ada tasydidnya, nun dengan bertasydid, ada yang khafifah tanpa tasydid seperti idriban, pukullah, sungguh pukullah, idriban, ini yang khafifah. Atau idribanna, sungguh pukullah, ini yang sakilah. Bedanya hanya sukun dan tasydid. Kalau nun yang sukun yang bermakna sungguh-sungguh itu nun taukid khafifah. Kalau yang bertasydid sakilah. Ukhruj, keluarlah. Tapi kalau ada nun taukid ukhrujan, sungguh keluarlah. Ditambah nun taukid sakilah, ukhrujanna, sungguh keluarlah. Dan ini dapat menerimanya fi'il ini terhadap nun taukid ini adalah ciri khas daripada fi'il amar. Berarti fi'il ini adalah fi'il amar. Ciri khas dari fi'il amar adalah bisa menerima nun taukid. Wa dalala 'alal amri bi sighatihi. Dan juga dengan siwatnya menunjukkan makna amr. Dengan siwat amrnya menunjukkan pada makna perintah. Untuk mengetahui siwat-siwat fi'il amar bisa Anda baca dalam pelajari al-amtsilah atau tasrifiyah. Belajar tasrif lagi. Kalau fi'il amar dalam fi'il sulasi gimana? Fi'il sulasi 2-3. Ada yang fi'il madhinya ikut wazan fa'alah, ada yang fa'ilah, ada yang fa'ulah. Macam-macam itu. Dan juga yang fa'alah fi'il mudhari'nya macam-macam lagi. Ada yang ikut yaf'alu, ada yang ikut kalau yang fa'ilah yaf'alu. Kalau yang fa'ala ada yang yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Kalau yang fa'ula yaf'ulu. Itu macam-macam lagi. Kalau fi'il mudhari'nya nanti yaf'ulu, fi'il amarnya uf'ul. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu, fi'il amarnya if'il. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'alu, fi'il amarnya if'al. Jadi harus belajar lagi amtsah tasrifiyah. Kalau fi'il amarnya
yang ikut wazan taf'il fa'il. Kalau fi'il amarnya fi'il yang ikut wazan if'al, af'ala yuf'ilu if'alan, af'il. Kalau yang ikut wazan istif'al, istaf'il. Harus belajar lagi alhamdulillah atas rifiyah. Ini dulu jadi tanda-tanda. Kesimpulannya, tanda kalimat huruf ialah bikhuluhi an alamatil asma wal af'al, lepasnya dari ciri khas isim dan fi'il. Termasuk ciri khas fi'il mudhari ialah bisa dimasuki lam yang memerintahkan jazam. Ciri khas daripada fi'il madhi ialah bisa berjumpa dengan tak fa'il dan tak ta'nis sakinah. Ciri khasnya fi'il amr bisa menerima nun taukid, baik nun taukid khafifah maupun sakilah. Dan yang menunjukkan atas amr pada fi'il amar ialah dilihat dari siwatnya. Kalau siwatnya amr maka itu adalah fi'il amar. Ada juga siwatnya bukan siwat amr tapi bermakna amr, bermakna perintah. Loh, kok bisa? Ya. Dan tidak bisa menerima nun taukid karena siwatnya bukan siwat amr, hanya maknanya saja bermakna amr. Tidak bisa menerima nun taukid. Waduh, apa ini? Kalimat apa ini? Fahuwa ismu fi'lin. Ini yang namanya isim fi'il. Isim tapi bermakna fi'il, bermakna amr, perintah. Seperti apa contohnya? Kita lanjutkan pada video berikutnya. Ada nazam khusus yang mengkaji tentang ini, tentang isim fi'il. Demikian dari apa yang saya baca, yang kita telaah bersama. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua, menambah pengetahuan kita tentang ilmu lughah al-arabiyah, sehingga Allah akan memberikan kefahaman pada kita semua memahami kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.